Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Kita akan bahas modul bahan ajar kurikulum merdeka pada jenjang PAUD, Dikdas dan juga Dikmen. Modul project merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project atau project based learning yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Tentu saja dengan mempertimbangkan tema serta topik project dan berbasis perkembangan jangka panjang. Modul project itu dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Tujuan modul ajar adalah menyusun dokumen yang mendeskripsikan perencanaan kegiatan proyek sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema tertentu. Pendidikan memiliki kemerdekaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didiknya. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek dari berbagai fase dan tema yang berbeda untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengelolaan proyek. Nah, modul project dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Modul project umumnya memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas umum yang terdiri dari identitas penulis modul, sarana dan prasarana, target peserta didik, relevansi tema dan topik project untuk satuan pendidikan. Kemudian bagian B adalah kompetensi inti yang terdiri dari deskripsi singkat project, dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan tujuan spesifik untuk fase tersebut, alur kegiatan project secara umum, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan dan remedial serta refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian bagian ketiga adalah lampiran, terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Modul project bersifat fleksibel. Pendidik di satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul project sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidik atau pendidik boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteksnya masing-masing. Satuan pendidikan atau pendidik boleh membuat modul project sendiri menggunakan modul project yang telah tersedia atau mengkreasikan modul yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Nah, berikut adalah contoh pengembangan strategi mengembangkan modul project. Yang pertama, kepala sekolah menganalisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen diagnostik pada awal terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi yang dilakukan pertama oleh peserta didik adalah mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi tema dan topik. Keempat, pendidik mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Selanjutnya yang kelima, pendidik merencanakan jenis-jenis teknik dan instrumen asesmen. Kemudian berikutnya adalah pendidik menyusun model project berdasarkan komponen yang disarankan. 7. Pendidik dapat menentukan komponen-komponen esensial sesuai dengan kebutuhan proyek. Kemudian pendidik mengelaborasi kegiatan proyek sesuai dengan kompetensi esensial. Kemudian modul siap digunakan. Kemudian dilakukan evaluasi dan pengembangan modul untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala sekolah
yang kemudian nanti dijadikan bahan untuk analisis konteks ya, tentang nanti kesiapan sekolah, kondisi sosial dan pengembangan pendidikan pada satuan pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian berikut adalah contoh cuplikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terbaca jelas. Contoh cuplikan modul proyek. Misalnya, modul proyek fase D dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Total waktunya adalah 57 jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong serta bernalar kritis. Sub elemen yang disasar yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Nah, pendidik bisa melakukan langkah awal yaitu melakukan asesmen pendahuluan yaitu asesmen diagnostik. Hal ini dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal peserta didik yang dipakai untuk menentukan nanti kebutuhan diferensiasi peserta didik. Jadi ingat bahwa karena karakteristik peserta didik ini berbeda-beda, apabila dilakukan asesmen diagnostis di awal proyek, maka bisa dipetakan ya kebutuhan diferensiasi peserta didik, pengembangan alur dan kegiatan proyek, dan penentuan perkembangan sub elemen antar fase. Selanjutnya, setelah dilakukan asesmen diagnostik, maka selanjutnya adalah tahap pengenalan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi, kelihatannya kegiatan yang sepele yaitu pengelolaan sampah, maka ternyata bisa mempengaruhi kondisi global dunia, yaitu perubahan iklim. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, perkenalan perubahan iklim dan masalah pengelolaan sampah, kemudian eksplorasi isu, refleksi awal, kunjungan ke TPA. Ini gunanya adalah untuk pembelajaran konseptual ya, jadi realistik gitu, dialami oleh anak. Kemudian ini ya, kunjungan ke TPA komunitas peduli sampah. Kemudian setelah mengunjungi, kita ada diskusi kritis mengenai masalah sampah. Nah, kemudian tahap kontekstualisasi. Setelah ini ya, anak benar-benar melihat kondisi di lapangan ya, TPA tempat pembuangan sampahnya itu seperti apa. Oh, ternyata ada komunitas peduli sampah. Kemudian ada diskusi kritis. Nah, di tahap kontekstual ini kita mengkontekstualisasi masalah di lingkungan terdekat, yaitu dengan cara pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data. Kemudian trash talk ya, sampah di sekolahku nanti, kemudian pengorganisasian data secara mandiri, kemudian asesmen formatif presentasi sampah di sekolahku. Jadi kemudian nanti harapannya siswa atau peserta didik itu dapat memiliki satu pemahaman berupa presentasi ya, diaplikasikan di sekolahnya. Kemudian ini ya, memiliki gagasan, ide, konsep yang sudah disusun ya, rapi ya, berupa dan siap untuk dipresentasikan. Kemudian di sini adalah tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah, dengan cara misalnya ya, membuat poster aksi nyata, sayangi sekolahku, eksplorasi program pengelolaan sampah yang ada, poster aksi nyata sayangi sekolahku, peranku dan solusiku. Poster aksi nyata sayangi sekolahku yang menentukan karakteristik poster yang baik. Kemudian poster aksi nyata sayangi sekolahku yang membuat poster. Kemudian asesmen formatifnya adalah simulasi pameran poster aksi nyata sayangi sekolahku. Jangan lupa asesmen itu tidak hanya dilakukan oleh guru, tapi bisa juga proses asesmen itu dilakukan dengan mendengarkan
penilaian ya dari teman sejawat dan juga diri sendiri atau self assessment. Kemudian pada tahapan refleksi dan tindak lanjut ini menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi serta menyusun langkah strategis, yaitu asesmen sumatif, pemeran poster, aksi nyata sayangi sekolahku, asesmen sumatif, evaluasi solusi yang ditawarkan, kemudian yang terakhir adalah mari beraksi sambil refleksi mengelola sampah di sekolahku. Nah, dari sini dijelaskan jelas sekali ya bahwa perbedaan nyata kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lalu adalah ini bersifat menyeluruh ya. Nah, jadi pemahamannya itu menyeluruh dari awal konsep sampai melakukan aksi nyata dan juga adanya tahap refleksi serta tindak lanjut. Nah, diharapkan nanti ini hasilnya akan lebih melekat pada anak ya, lebih efektif ya. Nah, demikian. Nah, maka untuk memperluas wawasan Bapak dan Ibu guru bisa mendownload ya langsung materi atau modul ajar yang Rini Channel sajikan nanti di deskripsi video. Modul ajar ini lengkap ya dari jenjang PAUD, TK, kemudian pendidikan khusus SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, silahkan Bapak dan Ibu menuju ke deskripsi untuk segera mendownload dan harapan kami mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.